Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Ex-penyerang Inter Milan Christian Vieri memuji gelandang Nerazzurri Nicolo Barella meski dia sedang mengalami penurunan performa sejauh musim 2023-2024 ini. Gelandang Italia berusia 26 tahun itu telah menjadi pilar klub sejak pindah dari Cagliari pada musim panas 2019. Namun banyak yang menilai pemain internasional Italia itu belum menunjukkan penampilan terbaiknya sejak awal musim ini. Barella telah tampil sebanyak 12 pertandingan di semua kompetisi sejauh musim ini, namun baru menyumbang 1 assist. Pada hari Selasa melawan Red Bull Salzburg di Liga Champions, pelatih Inter Simone Inzaghi mencadangkan Barella dan lebih memilih menurunkan Davide Fratesi sebagai starter bersama Henrikh Mkhitaryan dan Hakan Çalhanoğlu di lini tengah. Oleh karena itu, Vieri mengakui gelandang asal Italia tersebut tengah menjalani masa-masa sulit. Namun legenda Nerazzurri itu menegaskan bahwa Barella tetap merupakan pemain top dan berharap dia bisa bangkit kembali. Barella tidak dalam kondisi terbaiknya, tapi tidak apa-apa, saya tidak melihat ini sebagai masalah besar, ujar Vieri saat berbicara di Bobo TV via FC Internews. Inzaghi sekarang mempunyai banyak pemain cadangan yang sangat kuat, jadi musim ini jika Barella lelah, dia akan beristirahat dan Fratesi akan menggantikannya. Saya selalu menganggap Barella sebagai gelandang hebat. Menurut pendapat saya, dia tetap menjadi referensi bagi manajer. Alexis Sanchez telah membuka lembaran baru di Inter. Dia tidak lagi mempermasalahkan menit bermain. Surat kabar yang berbasis di Roma La Repubblica mengamati reaksi pemain asal Chili tersebut setelah digantikan saat melawan Red Bull Salzburg di matchday ketiga grup D Liga Champions. Ketika Sanchez bergabung kembali dengan Inter pada bursa transfer musim panas 2023 ini, dia tetap diplot sebagai opsi cadangan. Seperti diketahui, selama periode pertamanya berseragam Inter, peran cadangan tersebut terkadang menimbulkan masalah, khususnya pada musim 2021-2022, di mana Sanchez tak menyembunyikan rasa ketidakpuasannya terhadap minimnya menit bermain yang ia peroleh. Dia bahkan sering mengomel tentang hal tersebut di media sosial. Namun di periode keduanya sekarang membela Inter, Alexis Sanchez membuka lembaran baru. Menurut La Repubblica, Sanchez tidak menunjukkan ekspresi kecewa saat dirinya diganti pada menit ke-65 melawan Salzburg, meski ia sedang dalam performa bagus setelah mencetak gol pembuka Inter. Sebaliknya, pemain asal Chili itu dengan sabar menerima keputusan pelatih Simone Inzaghi. Sanchez kini tidak lagi mempermasalahkan perannya sebagai opsi cadangan. Meski kerap diplot sebagai pemain pengganti sejauh musim 2023-2024 ini, Sanchez tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Dia yakin bakal bersinar dan akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk tampil. Namun ketika tidak dimainkan, dia akan menerimanya dengan lapang dada. Mantan pelatih AC Milan Arrigo Sacchi kembali mengkritik Inter dengan menyebut gaya permainan Nerazzurri saat melawan RB Salzburg di bawah standar Eropa meski meraih kemenangan. Pasukan Simone Inzaghi kini berada di jalur yang tepat menuju babak 16 besar. Namun mantan manajer AC Milan itu masih menemukan celah dalam permainan yang ditampilkan Lautaro CS.
Dua wakil Italia lainnya kemarin yakni Lazio dan Milan masing-masing menderita kekalahan menyakitkan dari Feyenoord dan Paris Saint-Germain. Meskipun Inter dan Napoli berhasil membawa pulang 3 poin pada hari Selasa, Sacchi memperingatkan bahwa penampilan seperti itu tidak akan membuat mereka bertahan lama di Liga Champions. Inter bermain melawan Salzburg, sebuah tim yang sebagian besar terdiri dari anak-anak yang lahir pada tahun 2000-an. Namun mereka menderita dan kemungkinan besar juga akan menderita pada pertemuan kedua di Austria. Inter masih memainkan sepak bola yang belum lengkap. Ini bukan standar Eropa, ujar Sacchi seperti dilansir La Gazzetta dello Sport via FC Inter 1908. Presiden Inter Milan Stefan Zhang merayakan 5 tahun kepemimpinannya di klub meskipun masa depan Suning Group sebagai pemilik Nerazzurri masih dalam tanda tanya. Perusahaan asal Tiongkok itu mengakuisisi Inter pada tahun 2016. Beberapa tahun kemudian pada 26 Oktober 2018, Stefan Zhang yang merupakan anak dari Zhang Jindong, pemilik Suning, diangkat menjadi presiden Nerazzurri, menggantikan pengusaha asal Indonesia Erick Thohir yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut. La Gazzetta dello Sport pun menoleh kembali perjalanan Stefan Zhang selama 5 tahun terakhir sebagai presiden Inter, sembari menjelaskan masa depan klub. Zhang telah menikmati kesuksesan bersama Inter. Beberapa trofi berhasil diraih di bawah asuhannya, termasuk 1 gelar Scudetto pada 2021. Nerazzurri juga mencapai final Liga Champions musim lalu meski menyerah dari Manchester City di Istanbul. Keberhasilan di level Eropa tersebut melambungkan Inter ke posisi ke-8 dalam ranking klub UEFA. Ini merupakan pencapaian besar mengingat Inter sempat tertahan lama di posisi ke-55 di awal masa jabatan Zhang. Namun demikian, masalah keuangan menimbulkan beberapa kekhawatiran. Nerazzurri belum mencapai keberlanjutan finansial selama Suning berada di klub. Suning memutuskan menyepakati pinjaman besar di OEK3 dan harus melunasinya atau membiayai kembali pinjaman tersebut sebelum tanggal 20 Mei 2024. Namun seperti yang dijelaskan sumber tersebut, Suning tidak akan menunggu hingga batas waktu yang ditentukan untuk mengambil keputusan terkait masalah tersebut. Mereka akan menyelesaikan masalah ini dalam beberapa bulan ke depan. Jadi kita akan melihat masa depan Suning di Inter di tengah meningkatnya rumor penjualan klub. Namun Zhang tengah menikmati kinerja positif klub di awal musim ini. Inter telah menyetujui rencana untuk tahun finansial yang berakhir Juni 2023, mengonfirmasi peningkatan pendapatan dan penurunan kerugian yang signifikan. Seperti yang diumumkan hari ini, Inter telah menyetujui dokumen keuangan mereka untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2023, mengonfirmasi sejumlah hal positif bagi kesehatan ekonomi klub. Dibandingkan tahun lalu, kerugian turun 55 juta euro dari 140 juta euro menjadi 85 juta euro. Total pendapatan meningkat menjadi 425 juta euro, meningkat sekitar 60 juta euro, tidak termasuk keuntungan dari transfer pemain. Tim mencatat rekor pendapatan hari pertandingan sekitar 80 juta euro. Biaya operasional turun dari 528 juta euro menjadi 465,5 juta euro. Piala Dunia Antar Klub 2025 akan diselenggarakan di Amerika Serikat dengan format baru di mana FIFA menetapkan akan ada 32 tim terlibat dengan 12 diantaranya
merupakan wakil dari Eropa. 4 slot pertama akan diisi oleh 4 pemenang Liga Champions 4 musim terakhir, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, dan pemenang pada tahun 2024 nanti. 8 slot berikutnya akan ditentukan oleh peringkat 4 tahun UEFA, yang berarti Inter memiliki peluang besar untuk ikut serta kompetisi ini. Nerazzurri sekarang berada pada posisi 8 klasmen koefisien klub dengan mengumpulkan 90.000 poin. Berbeda 1.000 poin dari Manchester United di posisi 7 dan dengan Chelsea 6.000 poin tapi tak mengikuti kompetisi Liga Champions musim ini.